Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's English classroom again with me, Rizky Putri Rahmawati. I'm very excited for this video. Well, today I'm going to discuss about material for grade 9. Di hari ini materinya untuk kelas 9. This material about label. Do you know what is label? I will explain about the definition. Saya akan menjelaskan tentang definisinya, menjelaskan tentang contohnya, dan juga menjelaskan tentang apa saja sih yang ada di dalam label itu. Well, just stay tuned with me if you wanna know what is label and everything about label. Just check it out. So, what is the meaning of label? Saya yakin beberapa dari kalian pasti pernah dengar apa sih yang namanya label itu. Karena label itu ditemui kalian tuh di mana-mana, ada di sekitar kita. Jadi label itu adanya di dalam kemasan suatu produk. Produk di sekitar kita, misalnya di mie instan, ada di keripik-keripik kesukaan kalian itu, atau ada di kemasan obat, atau minuman saset, atau minuman kemasan dan lain-lain. Jadi di dalam situ, di kemasan tersebut terdapat yang namanya label. Apa sih label itu? Jadi label itu adalah informasi detail tentang suatu produk. Bisa tentang tanggal kadaluarsanya, bisa tentang nutrisinya, dan lain-lain. So, jika ada pertanyaan, what is the meaning of label, atau what is the definition of label in English? So, the answer is, label is an information about a product or good that contain in outer of the product. Jadi letaknya dia ada di luarnya kemasan, bukan di dalamnya kemasan. Karena kita belajar tentang short functional text atau teks ya, setiap teks itu punya tujuan, punya purpose. There is a purpose for label. Jadi apa sih tujuannya? Kenapa di kemasan itu ada label? Jadi tujuannya adalah to give detailed information about the product or goods. Jadi untuk memberitahu para konsumen apa saja yang terkandung di dalam produk tersebut. Seperti itu, misalnya kita beli mie instan. Kira-kira di dalam mie instan itu ada kandungan apa saja? Misalnya ada vitamin A, ada serat dan lain-lain. Pasti jarang sekali ya kalian lihat. Biasanya itu ada di kemasannya. Jadi tujuannya tadi adalah untuk memberikan informasi tentang produk kepada para konsumen. Well, setelah kita tahu what is the definition of label and also what is the purpose of label, jadi definisinya sudah, habis itu tadi tujuannya juga sudah. Sekarang adalah informasi apa saja yang terkandung di dalam label. So there are seven items yang ada di dalam label tersebut, di informasi di dalam label tersebut. Yang pertama adalah name and also brand. Jadi nama produk dan juga merek produknya. Itu sudah pasti ya kalau itu. Habis itu yang kedua, the second one is the description of the product. The third one is contain, isinya. Jadi isinya tuh biasanya berapa beratnya kayak gitu. And number 4 is use, penggunaannya. Misalnya contohnya obat ya. Kalau kemasan obat tuh biasanya ada di bawah 6 tahun setengah tablet gitu kan. Lah, itu penggunaan. Habis itu ingredient untuk makanan dan juga minuman, biasanya seperti itu. Dan number 5 is direction. Direction to use, direction to serve, and direction to go. Petunjuk untuk menggunakan, petunjuk untuk memasak, dan juga petunjuk untuk menyajikan. Di situ yang keberapa? Keenam ya. Itu yang keenam adalah cara penyimpanan. Biasanya kan ada produk yang tulisannya simpan di tempat sejuk seperti itu kan. Habis itu the last one is about expired. Pasti kalian pernah dengar kan. Expired itu adalah tanggal kadaluarsanya. Jadi di antara 7 items itu tidak semua ada di suatu label. Jadi lihat produknya juga. Seperti kalau obat tadi, tidak mungkin di dalam obat ada direction to serve atau direction to cook misalnya seperti itu. Kan tidak mungkin. Jadi tidak semuanya bisa ada di dalam suatu label, tapi 7 di antara 7 tersebut, entah itu 4 atau 5, itu pasti ada di dalam label. Oke, gampang kan? Ya, sebenarnya penjelasan tentang label, materinya cuma sedikit. Jadi setelah ini saya mau kalian untuk menganalisis. Saya akan memberikan contoh habis ini, tabel analisis di dalam produk
atau di dalam suatu produk itu terdapat apa saja dari 7 item tadi. Well, this is how to analyze the label products or goods around us. Ini adalah contoh bagaimana cara untuk menganalisis label pada produk-produk yang ada di sekitar kita. The first one is drink. Oke, ini adalah jenis minuman. And this is the example of the label. Ini adalah contoh dari label minuman tersebut. Lalu, bagaimana cara untuk menganalisisnya? This one. Kalian harus membuat label seperti ini. Kalian untuk menganalisis label, kalian buat kolom seperti ini. Isinya adalah nomor, and also the facts, fakta-faktanya atau statementnya, kemudian ketersediaan dari apa yang dianalisis itu tadi. The first one is about the name and also the brand. Di sini dinyatakan bahwa name-nya, namanya ada, yes, di sini yes, and also the brand juga yes di sini. Oke, mari kita periksa dulu. Di sini namanya kombucha dan juga brandnya adalah Jinde. Name-nya adalah kombucha, this one, and the brand is Jinde. Di sini ditulis kecil sekali, diproduksi oleh Jinde, makanya di situ disebut bahwa brandnya adalah Jinde. Kemudian the third one is about content. Content itu adalah isi. Di situ keterangannya ada kontennya ada keterangannya, dan statementnya adalah 330 ml. 330 ml lah, ini 330 ml ketemu. Sekarang yang keempat adalah description. Deskripsinya juga ada. Di sini ditulis sparkling living tea raw organic beverage. Sparkling. Coba kita bisa menemukannya enggak? Nah, ini adalah deskripsi dari minuman kombucha ini. Sparkling living tea raw organic beverage. Kemudian yang kelima adalah ingredient. Apa sih ingredient itu? Komposisi. Di sini dinyatakan bahwa ingredientnya juga ada, ditulis yes di situ. Ada gula, air, teh hijau, fermentasi bakteri kombucha. Coba di sini ada ingredient enggak? Nah, di sini tulisannya adalah komposisi, because the meaning of ingredient in Indonesia is komposisi. Apakah betul ada gula, air, teh hijau, dan juga fermentasi bakteri kombucha? That's right. Oh maaf. Lanjut, di sini ada direction to use or to cook or to serve. Jadi pilih salah satu. Kalau tidak ada petunjuk penggunaan, petunjuk memasak, atau petunjuk menyajikan, berarti ya tidak ada. Dan di sini ketersediaannya itu ditulis no, berarti not available, berarti tidak ada. Apakah benar tidak ada? Ya benar, tidak ada. Di sini tidak ada direction to use, cara penggunaannya tidak ada, petunjuk memasaknya juga tidak ada karena ini minuman, petunjuk penyajian juga tidak ada, berarti ditulisnya adalah no, dan statementnya ditulis not available. Sekarang number 7 is direction to store. Jadi petunjuk untuk penyimpanan, di sini ditulis yes, tulisannya simpan di lemari es. Apakah benar? Di sini kecil sekali, simpan di lemari es. Ini adalah saran penyimpanan. Dan the last one is expiration date. Di situ biasanya kita bacanya expired gitu kan, expirednya kapan gitu kan. Nah, itu ada ternyata tanggal 38 tahun 2022. Apakah benar? Yes, di sini biasanya di label itu ditulisnya cuma EXP. Expired itu artinya adalah tanggal kadaluarsanya. Well, that's all. Ini untuk menganalisis suatu produk. Gimana? Ada pertanyaan? No? Saya yakin kalian pasti bisa. Coba ya di rumah. Well, that's all my explanation about label. Tadi kita membahas tentang definisinya, tentang tujuannya, tentang informasi detail yang ada di dalam label. Kali itu kita juga membahas bagaimana cara menganalisis label dari produk-produk yang ada di sekitar kita. Semoga itu bermanfaat untuk kalian semuanya. Well, thank you very much. And I'm so sorry if I made mistake during this video. I'm so excited to make another video, so just wait for me. Don't forget to stay tuned with my video. Dan saya mau kalian coba di rumah kumpulkan beberapa produk kemasan, habis itu kalian analisis ada berapa sih item di dalam produk tersebut dengan menggunakan tabel seperti sebelumnya. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.